Suamiku berkata, jika ibuku masih tinggal di sini, kami akan bercerai. Tepat di hari itu juga, ibuku diam-diam membeli tiket untuk pulang. 3 hari kemudian, dia malah berkata bahwa adik perempuannya akan datang untuk menumpang. Aku meletakkan piring dan sendokku, menatap lurus ke arahnya dan bertanya, "Kamu yakin?" Dia tertawa dan menjawab, "Tentu saja." Malam itu, aku melakukan sesuatu yang membuatnya terpana. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Sebuah malam yang terasa biasa saja, tetapi ternyata menjadi awal dari semua yang kemudian retak, runtuh, lalu terlahir kembali. Suamiku, Bima, meletakkan piringnya, menatap lurus ke arahku dengan suara yang dingin. Dia berkata untuk terakhir kalinya, "Jika ibumu masih di sini, kita bercerai." Suara kata bercerai itu jatuh, tidak keras, tetapi terasa berat seperti batu yang dilemparkan tepat ke jantungku. Aku tidak langsung bereaksi. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena sudah terlalu terbiasa. 5 tahun pernikahan, kata cerai itu sudah diucapkannya tidak kurang dari 3 kali. Pertama kali saat aku baru saja melahirkan, tubuhku lelah, penampilanku kuyu. Dia bilang aku tidak lagi terlihat seperti seorang wanita. Kedua kali adalah saat aku ingin menyekolahkan putri kami, Nia, di sekolah yang bagus, dia bilang itu hanya buang-buang uang. Dan yang ketiga kalinya adalah hari ini, karena ibuku. Aku duduk diam, tanganku masih memegang sendok tetapi buku-buku jariku memutih. Di dapur, ibuku, Ibu Hartini, sedang menuangkan sup ke dalam mangkuk. Aku bisa melihat dengan jelas punggungnya sedikit menegang, hanya sekejap, tetapi cukup untuk membuatku tahu bahwa beliau mendengarnya. "Ibu baru datang setengah bulan," kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Setiap hari beliau bangun jam 5 pagi untuk memasak, membersihkan rumah, dan mengantar jemput Nia. "Apalagi yang kamu mau?" Bima tertawa sinis. Tawa yang sudah begitu ku kenal hingga hanya dengan melihatnya saja sudah membuatku merinding. "Ini rumahku, bukan panti jompo. Setiap pulang kerja aku harus mencium bau orang tua, menyebalkan sekali." "Orang tua?" Suaraku meninggi. Ibuku baru berusia 56 tahun. 56 atau 76 sama saja, katanya sambil melipat tangan dan bersandar di kursi. "Sudah kubilang, pilihannya hanya dua, ibumu pergi, atau..." Dia berhenti, menatapku seolah menungguku bertanya. Aku tidak bertanya, aku hanya menatapnya. "Bercerai." Lagi-lagi dua kata itu. Kali ini aku tidak terkejut lagi, hanya lelah. Sebuah kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun, seperti cangkir yang sudah penuh, dan hanya butuh satu tetes lagi untuk tumpah. Dari dapur terdengar suara yang sangat pelan, suara isak tangis yang tertahan. Ibuku sedang menangis. Wanita yang seorang diri membesarkanku hingga dewasa, yang pernah bangun jam 4 pagi di tengah musim hujan untuk menjual nasi uduk, yang menopang seluruh keluarga setelah ayahku meninggal, kini harus berdiri di dapur rumah putrinya, diam-diam menyeka air mata karena ucapan menantunya. Aku meletakkan sendokku. "Coba ulangi sekali lagi." Aku menatap lurus ke arah Bima. Dia menyeringai. "Dikatakan 100 kali pun akan tetap sama, ibumu harus pergi. Kalau tidak, kita bercerai." Aku mengangguk. "Baiklah." Bima sedikit terkejut. Mungkin dia tidak menyangka aku akan menjawab secepat itu. "Apa katamu?" "Kita bercerai." Aku berdiri, menatapnya dari atas. "Aku sudah mendengarnya." Dia mengerutkan kening. "Jangan mengancamku." "Aku tidak mengancam," kataku dengan sangat perlahan. "Aku sudah memutuskan." Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan ke dapur. Ibuku sedang membelakangiku, tangannya memegang sendok sayur tetapi bahunya bergetar pelan. Mendengar langkahku, beliau bergegas menyeka wajahnya, berusaha tersenyum. "Supnya sudah siap, ayo makan nak. Nanti dingin." Aku melangkah mendekat dan memeluknya dari belakang. Tubuhnya yang kurus terasa begitu ringan hingga membuat hatiku sakit. "Maya minta maaf, Bu," bisikku. "Loh, kenapa bicara begitu?" Beliau menepuk tanganku pelan, suaranya masih berusaha terdengar normal. "Ibu di sini merepotkan kalian, besok ibu pulang saja, tidak perlu besok." Aku melepaskan pelukannya,
menatap lurus ke matanya. Malam ini juga Maya pesankan tiket untuk ibu. Beliau terkejut. Kenapa harus terburu-buru? Karena Maya tidak ingin ibu berada di sini lebih lama lagi. Kataku dengan suara yang sangat jelas. Tapi ibu harus ingat satu hal. Aku menggenggam tangannya. Ibu tidak pernah merepotkan siapapun, hanya saja ada orang yang tidak pantas mendapatkan kebaikan ibu. Beliau menatapku, matanya memerah tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, ibuku tetap berusaha membereskan barang-barangnya, meskipun sebenarnya tidak banyak yang perlu dibereskan, hanya sebuah koper kecil yang isinya bahkan tidak penuh. Sementara itu, di ruang tamu, Bima menyalakan televisi dengan volume sangat keras, seolah sengaja ingin menutupi segalanya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung paling pagi untuk keesokan harinya. Saat melakukan pembayaran, tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah pada diriku sendiri yang telah bertahan terlalu lama. Sebelum tidur, ibuku menarikku ke kamar, diam-diam menyelipkan sebuah kartu ATM ke tanganku. Di sini ada 80 juta rupiah, tabungan ibu beberapa tahun ini. Aku menggeleng. Maya tidak mau, Bu. Ibu simpan saja. Beliau menggenggam tanganku erat. Jaga-jaga kalau nanti kamu tidak sanggup lagi. Ibu tidak bisa banyak membantu, beliau tersenyum tetapi matanya kembali basah. Tapi jika memang harus pergi, jangan bertahan lagi. Selama ibu masih hidup, ibu masih bisa menjaga cucu ibu. Aku memeluknya erat. Malam itu aku tidak tidur di kamar bersama Bima. Aku berbaring di samping ibuku di kamar kecil, mendengarkan napasnya yang teratur, sementara mataku terbuka sepanjang malam. Aku memikirkan tahun-tahun yang telah berlalu, semua kesabaranku, semua kepatuhanku, semua alasan yang kubuat demi anak, demi keluarga. Dan kali ini, aku tidak mau lagi seperti itu. Keesokan paginya, aku mengantar ibu ke stasiun Halim. Nia memeluk neneknya erat, terus bertanya, "Nenek mau kemana? Kapan nenek kembali?" Ibuku tidak bisa menjawab. Aku berjongkok dan mengelus kepala putriku. "Nenek pulang ke Bandung ada urusan, nanti akan kembali lagi bersama kita." Itu adalah sebuah kebohongan. Tapi putriku masih kecil, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kereta berangkat, aku terus memandanginya hingga hilang dari pandangan. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Malam ini aku lembur. Tidak makan malam di rumah. Tidak ada satupun pertanyaan apakah ibuku sudah naik kereta. Tidak ada satupun ucapan hati-hati di jalan. Aku menatap layar ponsel selama beberapa detik, lalu hanya membalas dengan satu kata. Ya. 3 hari kemudian, saat aku sedang menyuapi Nia makan, Bima pulang lebih awal, wajahnya tersenyum ceria, tidak seperti biasanya. "Ada yang ingin Mas bicarakan." Aku tidak mengangkat kepala. "Bicaralah, adik Mas." "Vira, bulan depan akan datang ke Jakarta untuk kursus singkat," katanya sambil menatapku, suaranya terdengar sangat wajar. "Mas berencana agar dia tinggal di sini selama setengah bulan." Tanganku berhenti bergerak. Sebuah kenangan lama langsung muncul kembali. Terakhir kali Vira datang, katanya hanya seminggu, akhirnya menjadi 2 bulan. Tidur sampai siang, makan berantakan, sampah dibuang sembarangan. Sebelum pergi, dia bahkan meminjam tas bermerek yang baru kubeli. Saat itu aku protes, Bima hanya berkata, "Cuma tas saja." "Kamu jadi kakak ipar kok pelit sekali?" Aku meletakkan sendok, menatap lurus ke arahnya. "Apa katamu tadi?" "Vira akan menumpang di sini," ulangnya. "Rumah kita kan masih ada kamar kosong." "Rumah kita?" Aku menekankan kata itu. "Iya." Aku terdiam beberapa detik, lalu perlahan meletakkan mangkuk, mengangkat kepala menatapnya, dan berkata perlahan kata demi kata, "Kamu yakin?" Bima tertawa. "Tentu saja." Senyum itu kutatap lama, lalu aku mengangguk. "Baiklah. Tapi kali ini, aku bukanlah orang yang akan bersabar lagi." Malam itu, setelah putriku tidur, aku membuka ponsel dan melakukan sesuatu yang bahkan Bima sendiri tidak akan pernah menduganya. Malam itu, setelah Nia tertidur lelap, aku duduk sendirian di ruang tamu.
Cahaya lampu kuning menyorot meja makan yang masih menyisakan beberapa bekas kuah sup yang belum sempat kubersihkan. Rumah terasa begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, pelan tetapi berat. Seolah setiap detaknya memaksaku untuk mengambil keputusan yang selama bertahun-tahun selalu kuhindari, selalu kutunda, selalu kubohongi diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi pada saat ini, aku sadar ada hal-hal yang jika tidak kuakhiri sendiri, tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya. Aku membuka ponsel, melihat daftar kontak, jariku berhenti pada nama Reza, pengacara. Teman lamaku sejak kuliah, yang pernah berkali-kali berkata padaku, jika suatu hari kamu merasa tidak lagi dihormati di dalam keluargamu sendiri, jangan pertahankan lagi apa yang disebut pernikahan. Karena mempertahankan cangkang kosong hanya akan membuatmu busuk dari dalam. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku harus menekan nomor itu. Tapi malam ini, aku menekannya. Di seberang sana, telepon diangkat dengan cepat. Suara Reza masih terdengar tenang dan jelas seperti dulu. Halo, aku terdiam beberapa detik, tenggorokanku terasa kering sebelum akhirnya bisa berkata. Aku mau bertanya tentang prosedur perceraian. Tidak ada pertanyaan yang mendesak, tidak ada keterkejutan yang berlebihan. Reza hanya diam sejenak, lalu dengan lembut bertanya kembali, "Kamu sudah yakin?" Aku memandang berkeliling rumah ini, tempat yang pernah kusebut sebagai rumah, tempat di mana aku pernah percaya bahwa jika aku bersabar sedikit lagi, berusaha sedikit lagi, maka semuanya akan membaik. Tapi pada akhirnya, yang kudapatkan hanyalah ancaman, tatapan dingin, dan luka untuk ibu yang telah melahirkanku. Aku sudah yakin. Jawabanku kali ini tidak lagi ragu. Reza menghela napas pelan, lalu mulai menjelaskan setiap langkah, setiap dokumen, setiap hal yang perlu disiapkan. Suaranya yang tenang seolah menarikku keluar dari air yang dalam, membantuku berdiri kembali di atas tanah yang lebih jelas dan nyata. Dan selama percakapan itu, aku menyadari satu hal yang sebelumnya tidak pernah berani kuhadapi. Perceraian bukanlah akhir, terkadang itu adalah satu-satunya cara untuk memulai kembali. Setelah menutup telepon, aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Aku hanya diam-diam membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper kecil. Koper yang sama yang kubawa saat pertama kali datang ke rumah ini sebagai seorang menantu. Saat itu, koper ini penuh dengan pakaian baru, penuh dengan harapan, penuh dengan kepercayaan akan kehidupan pernikahan yang kupikir akan damai. Dan sekarang, koper itu tergeletak di sana seperti sebuah siklus yang tertutup, menungguku untuk memasukkan barang-barang yang perlu kubawa dan meninggalkan semua yang bukan lagi milikku. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya melipat beberapa setel pakaian untuk Nia, beberapa dokumen penting, dan sebuah kotak kecil berisi kenang-kenangan yang dulu kuanggap berharga. Tapi saat membukanya, melihat setiap barang satu persatu, aku sadar barang-barang itu tidak lagi membangkitkan perasaan apapun, seolah perasaanku untuk pernikahan ini telah mengering entah sejak kapan tanpa kusadari. Jam di ruang tamu menunjukkan hampir pukul 12 malam saat Bima pulang. Pintu terbuka dengan keras, sepatu dilempar ke samping, bau alkohol tercium samar, tapi dia tidak mabuk, hanya sedikit gembira, seolah baru saja mengalami sesuatu yang membuatnya puas. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan santai. "Aku menunggumu," jawabku, masih duduk diam. "Ada apa?" Aku menatap lurus ke arahnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tanpa menghindar, tanpa menahan diri, "Soal adikmu." Bima tertawa. "Kukira ada masalah besar, ternyata cuma itu. Siapkan saja kamarnya, minggu depan dia datang." Aku mengangguk sangat pelan. "Baiklah." Dia tampak puas dan masuk ke kamar mandi, tanpa bertanya lebih lanjut, tanpa memperhatikan koper yang tergeletak rapi di sudut ruangan, dan tanpa menyadari bahwa suasana di rumah ini telah berubah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan untuk Nia. Masih pekerjaan yang sama seperti bertahun-tahun terakhir, tetapi kali ini hatiku tidak lagi terasa berat. Sebaliknya, ada sebuah ketenangan yang aneh, seolah setelah keputusan dibuat, segalanya menjadi lebih jelas. Bima duduk di meja makan sambil melihat ponsel, sesekali mengerutkan kening, sesekali tertawa,
Sama sekali tidak memperhatikanku. Aku meletakkan setumpuk kertas di hadapannya. Apa ini? Lihat saja. Dia mengerutkan kening, meletakkan ponselnya, lalu membukanya. Hanya beberapa detik kemudian, senyum di wajahnya lenyap, surat gugatan cerai. Dia mengangkat kepala, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu bercanda? Aku tidak pernah bercanda soal ini. Kamu sudah gila? Suaranya meninggi. Hanya karena masalah ibuku, kamu berbuat sejauh ini? Aku menatapnya dengan sangat tenang. Bukan hanya karena ibuku. Lalu karena apa? Karena caramu memperlakukan keluargaku. Karena caramu meremehkanku. Dan karena aku tidak ingin anakku tumbuh di rumah di mana rasa hormat tidak ada, dia memukul meja dengan keras. Kamu sudah keterlaluan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Suasana menjadi tegang, tetapi kali ini aku tidak merasa takut lagi. Bima berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan, seolah mencoba mencari alasan untuk menyangkal situasi ini. Aku tidak akan tanda tangan. Tidak apa-apa, jawabku. Aku sudah menyiapkan gugatan sepihak. Dia terpaku. Kamu menyiapkannya sejak kapan? Tadi malam. Keheningan yang panjang menyelimuti. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit kepanikan di matanya. Kamu serius melakukannya? Aku tidak pernah seserius ini. Nia, yang duduk di samping kami, menatap kami dengan mata polosnya yang sedikit ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia bisa merasakan suasana yang berbeda. Dan hal itu justru membuatku semakin yakin bahwa aku tidak bisa kembali lagi. Aku berdiri, masuk ke kamar, dan menarik koper keluar. Bima menatapku, matanya terbelalak. Kamu mau kemana? Aku dan Nia akan tinggal di luar untuk sementara waktu. Kamu benar-benar gila. Terserah apa katamu. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Hanya membungkuk untuk memakaikan jaket pada Nia. Putriku menatapku. Berbisik, Ibu, kita mau kemana? Aku mengelus rambutnya, tersenyum tipis. Kita akan mencari tempat yang lebih tenang, sayang. Bima melangkah maju, menghalangi pintu. Kamu tidak boleh pergi. Minggir. Ini rumahku. Aku menatapnya sangat lama, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang bahkan aku sendiri tidak menyangka bisa kuucapkan dengan begitu tenang. Benar, ini rumahmu. Itulah sebabnya aku harus pergi. Kalimat itu seperti pisau yang memutus segalanya. Bima berdiri membeku, tidak berkata apa-apa lagi. Aku menarik koper, menggandeng putriku, dan melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup di belakangku. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menandai sebuah akhir dan juga sebuah permulaan. Menuruni tangga, aku menarik napas dalam-dalam. Udara pagi terasa sejuk, tetapi hatiku perlahan menghangat. Seolah akhirnya aku bisa keluar dari sebuah ruangan pengap yang telah kudiami terlalu lama. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Kamu akan menyesal. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya tanpa menjawab. Karena kali ini, aku tahu persis apa yang sedang kulakukan. Dan aku juga tahu, ada hal-hal yang hilang bukan berarti kehilangan, melainkan sebuah pembebasan. Aku menggandeng Nia keluar dari kompleks apartemen. Roda koper kecilku berputar di atas paving block, mengeluarkan suara yang kering dan ritmis. Suara itu terdengar aneh, seolah setiap ketukannya mengingatkanku bahwa mulai saat ini, hidupku akan berbelok ke arah yang berbeda, tidak akan bisa kembali lagi. Dan memang tidak seharusnya kembali lagi. Karena ada pintu-pintu yang sekali tertutup, jika dipaksa dibuka kembali hanya akan menambah luka. Pagi itu jalanan belum ramai. Orang-orang yang berangkat kerja melintas dengan cepat, tak ada yang memperhatikan kami berdua. Dan itu justru membuatku merasa lega. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi peduli pada pandangan orang lain, tidak lagi harus mempertahankan cangkang keluarga bahagia yang di dalamnya sudah lama membusuk. Aku memanggil taksi dan menyebutkan alamat sebuah apartemen kecil yang telah dibantu Reza untuk kutemukan tadi malam. Tidak terlalu luas, tidak terlalu indah, tetapi cukup bagi kami berdua untuk memulai kembali. Dan yang terpenting, itu adalah tempat di mana tidak ada lagi tatapan dingin, tidak ada lagi kata-kata yang menyakitkan,
Tidak ada lagi perasaan menjadi orang asing di rumah sendiri. Nia duduk di sampingku. Diam tak seperti biasanya. Tangan kecilnya menggenggam ujung bajuku erat, seolah takut jika dilepaskan sedikit saja aku akan menghilang, dan perasaan itu membuat hatiku teriris. Karena aku tahu, sekuat apapun aku, hal ini tetap memengaruhi putriku lebih dari yang kukira. Ibu? Panggilnya lirih. Iya, sayang. Ibu di sini, kita tidak akan pulang ke rumah lagi ya, Bu? Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuatku butuh beberapa detik untuk menjawabnya. Karena rumah bagi seorang anak bukan hanya tempat tinggal, melainkan tempat di mana ia percaya selalu ada ayah dan ibu, selalu ada rasa aman, selalu ada cinta. Dan aku adalah orang yang baru saja menghancurkan definisi itu bagi putriku. Aku memeluknya dengan lembut, suaraku perlahan. Kita tetap punya rumah sayang, hanya saja rumah kita akan sedikit berbeda. Ada ayah tidak, Bu? Aku terdiam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang sempurna. Aku tidak ingin membohonginya, tetapi juga tidak ingin menyakitinya. Ayah akan selalu menjadi ayahmu, kataku, memilih setiap kata. Tapi untuk sementara waktu, ibu dan Nia akan tinggal terpisah. Anakku diam, lalu mengangguk tanpa bertanya lagi. Tapi aku tahu, di dalam hatinya pasti ada banyak hal yang belum ia pahami. Dan hal itu membuatku berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku harus memberinya masa kecil yang tidak terluka oleh konflik orang dewasa. Taksi berhenti di depan gedung apartemen yang baru. Aku membayar, menurunkan koper, dan mengangkat kepala menatap unit di lantai 3 yang akan menjadi rumah kami mulai hari ini. Tidak mewah, tidak megah, tetapi saat melangkah masuk, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Perasaan bisa bernapas. Aku membuka jendela agar angin masuk. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, menyinari lantai, menyinari wajah Nia yang sedang penasaran melihat sekeliling. Dan pada saat itu, aku sadar bahwa kebahagiaan terkadang bukanlah memiliki rumah yang besar, melainkan berada di tempat di mana kita tidak perlu lagi menahan diri. Ponselku bergetar terus-menerus. Bima. Panggilan, pesan, lalu panggilan lagi. Aku tidak menjawabnya. Bukan karena marah, tetapi karena aku tahu, saat ini jika aku mendengarkan suaranya, aku akan mudah goyah, mudah luluh. Dan itulah yang telah menahanku dalam pernikahan ini terlalu lama. Menjelang siang, saat Nia sudah tidur, barulah aku membuka ponsel. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab, belasan pesan. Kamu di mana? Pulanglah, kita bicara, aku hanya emosi tadi. Jangan berlebihan. Vira sebentar lagi datang, jangan membuatku kehilangan muka. Aku membaca setiap barisnya, lalu tertawa. Sebuah tawa tanpa sedikit pun rasa gembira. Karena bahkan sampai saat ini, yang dia pedulikan tetaplah citranya, tetaplah adik perempuannya, tetaplah egonya sendiri, bukan istri dan anaknya, bukan keluarganya. Aku mematikan layar, meletakkan ponsel. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk lagi, tapi kali ini dari nomor yang berbeda. Ibuku. Aku langsung membukanya. Nak, sudah sampai? Di sana baik-baik saja? Jangan khawatirkan ibu, ibu sehat. Hanya beberapa baris sederhana, tetapi mataku terasa panas. Karena di saat aku sedang berusaha menjadi kuat, ada seseorang di belakang sana yang selalu memikirkanku, selalu mengkhawatirkanku tanpa perlu aku mengatakannya. Aku menelepon balik. Ibu. Iya, nak. Ibu dengar. Suara beliau masih selembut biasanya. Maya baik-baik saja. Iya, ibu tahu. Rumahnya kecil, tapi tenang. Ibu hanya ingin kamu tenang, itu sudah cukup. Aku terdiam sejenak, lalu berbisik, Maya minta maaf. Minta maaf untuk apa? Karena membiarkan ibu pergi seperti itu. Di seberang sana, ibuku tertawa, tawa yang sangat kukenal, lembut sekaligus sedih. Ibu tidak sedih karena harus pergi. Ibu hanya sedih karena kamu harus bertahan terlalu lama. Kalimat itu membuatku tidak bisa menahannya lagi. Air mata jatuh, tetapi kali ini bukan air mata kekecewaan, melainkan air mata kelegaan.
Seolah semua emosi yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluarnya. Maya akan baik-baik saja, Bu. Ibu tahu. Maya tidak akan kembali lagi. Ibu lebih tahu lagi. Panggilan berakhir, tetapi hatiku terasa jauh lebih kuat. Karena aku tahu, aku tidak lagi sendirian dalam keputusan ini. Sore harinya, aku menerima telepon dari Reza. Aku sudah mendaftarkan gugatanmu. Terima kasih, Za. Siapkan mentalmu, ya. Pihak seberang mungkin akan mempersulit. Aku sudah menduganya. Tapi tenang saja. Kalau kamu sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menahanmu lagi. Aku tersenyum meskipun Reza tidak bisa melihatnya. Iya, menjelang malam, saat aku sedang memasak, bel pintu berbunyi. Aku terdiam sejenak, firasat buruk melintas. Aku berjalan ke pintu dan melihat dari lubang intip. Bima. Dia berdiri di sana. Kemejanya kusut, wajahnya lelah. Tidak ada lagi kepercayaan diri seperti biasanya. Aku membuka pintu, tetapi tidak mempersilakannya masuk. Hebat sekali kamu, katanya. Suaranya memberat. Pergi tanpa memberitahu. Aku sudah memberitahumu. Memberitahu apa? Soal cerai? Dia tertawa sinis. Kamu pikir dengan begini aku akan takut? Aku tidak butuh kamu takut. Lalu apa maumu? Aku ingin dihormati. Keheningan jatuh di antara kami. Bima menatapku sangat lama, lalu berkata perlahan. Hanya karena masalah ibumu, kamu berbuat sejauh ini. Aku menggeleng. Bukan hanya karena ibumu. Itu adalah tetesan terakhir yang membuat gelasnya tumpah. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana seolah untuk pertama kalinya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku sudah mengajukan gugatan, tambahku. Kamu benar-benar ingin bercerai? Iya. Kali ini aku tidak ragu. Bima menatapku. Sorot matanya rumit. Tetapi akhirnya dia hanya mengucapkan satu kalimat. Kamu akan menyesal. Aku balas menatapnya dengan sangat tenang. Jika aku harus menyesal karena telah meninggalkan tempat yang bukan lagi untukku, maka aku menerimanya. Pintu tertutup untuk kedua kalinya hari itu. Tapi berbeda dengan pagi tadi. Kali ini hatiku tidak lagi terasa berat. Aku kembali ke dalam, melihat Nia yang sedang asik menggambar di meja, lalu menghampirinya, duduk di sebelahnya, mengambil krayon dan ikut menorehkan garis pertama untuk sebuah gambar yang baru, sebuah gambar tanpa retakan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat, tetapi membawa perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi beban yang menekan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi malam-malam di mana aku harus waspada pada setiap kata dan tatapan. Sebagai gantinya, ada ritme hidup yang sederhana, teratur, dan begitu damai hingga terkadang aku sendiri merasa asing. Seolah aku baru saja keluar dari hujan badai yang panjang dan kini berdiri di bawah langit cerah yang rasanya sudah lama kulupakan. Pagi hari aku bangun, menyiapkan sarapan untuk Nia, mengantarnya ke sekolah, lalu kembali ke apartemen kecil kami. Aku membuka jendela agar matahari masuk, membersihkan rumah sambil mendengarkan suara kendaraan di jalan. Suara-suara yang sangat biasa, tetapi membuatku merasa benar-benar hidup, bukan hanya sekadar ada seperti sebelumnya. Di mana setiap hari yang berlalu hanyalah siklus menahan diri dan diam. Reza sesekali menelepon, menanyakan perkembangan gugatan, mengatakan bahwa pihak Bima masih belum kooperatif, bahkan mencoba menunda-nunda. Aku tidak terkejut, karena itulah dirinya. Selalu ingin mengendalikan, selalu berpikir bahwa dengan mengulur waktu, aku akan luluh dan kembali seperti sebelumnya. Tapi kali ini, aku bukan lagi wanita yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Suatu sore, saat aku baru saja menjemput putriku pulang dan sedang sibuk di dapur, bel pintu berbunyi. Aku berjalan untuk membuka pintu dan tertegun sejenak saat melihat Vira, adik Bima, berdiri di depan pintu. Dia menarik sebuah koper besar, wajahnya masih berias tebal, tatapannya sedikit menyelidik, tetapi sama sekali tidak terlihat canggung. Seolah kemunculannya di sini adalah hal yang wajar. Mbak Maya, Vira menyapa lebih dulu, suaranya agak kaku, tetapi tetap dengan nada akrab yang dulu sering kudengar. Ada apa? Tanyaku, tidak langsung mempersilakannya masuk. Mas Bima bilang Mbak tinggal di sini, jadi aku ke sini.
Aku melirik kopernya, lalu menatap Vira lagi. Sebuah pikiran melintas di benakku, tetapi aku tidak buru-buru menyimpulkan. Untuk apa kemari? Vira sedikit ragu, lalu berkata, aku mau menumpang beberapa hari. Kalimat itu, jika diucapkan di masa lalu, mungkin akan membuatku diam, bersabar, dan berkata pada diri sendiri, demi keluarga. Tapi sekarang, berdiri di ruang yang telah susah payah kujaga, aku merasakan sebuah batas yang sangat jelas. Sebuah batas yang tidak ingin kulanggar oleh siapapun lagi. Tidak bisa, jawabku dengan sangat lugas. Vira terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan menolak secepat itu. Apa kata Mbak? Aku bilang, tidak bisa. Tapi aku hanya sementara, beberapa hari saja. Ini bukan rumahmu, kataku, suaraku tetap tenang tetapi tegas. Dan aku tidak punya kewajiban untuk menerimamu. Vira mengerutkan kening, tatapannya mulai menunjukkan sedikit kekesalan. Mbak banyak berubah, ya. Aku tidak pernah berubah. Aku menatap lurus ke arahnya. Hanya saja, dulu aku diam, sekarang tidak lagi. Suasana di antara kami menjadi tegang. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak merasa tertekan. Karena aku tahu aku berada di posisi yang benar, bukan lagi sebagai pihak yang harus mengalah tanpa syarat. Mas Bima bilang Mbak terlalu berlebihan, kata Vira, suaranya terdengar lebih tajam. Masalah keluarga kok dibawa-bawa sampai seperti ini, apa Mbak tidak merasa keterlaluan? Aku tertawa kecil, tetapi hatiku sangat jernih. Masalah keluarga? Benar. Keluarga yang mana? Tanyaku balik. Keluarga di mana saat ibuku datang berkunjung malah diusir? Keluarga di mana suamiku menganggap ibuku sebagai beban? Atau keluarga di mana adiknya datang menumpang adalah hal biasa, sementara ibuku tinggal dianggap menyusahkan? Vira terdiam, mungkin untuk pertama kalinya dia tidak tahu harus membantah apa. Aku tidak ingin memperpanjang percakapan ini. Sebaiknya kamu pulang. Aku sedang memasak untuk putriku. Suaraku sedikit melunak, tetapi tetap tegas. Aku tidak ingin putriku melihat hal-hal yang tidak perlu. Vira berdiri di sana beberapa detik, lalu akhirnya menarik kopernya dan berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dan saat pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tetapi karena perasaan yang sangat jelas bahwa aku baru saja berhasil melindungi sesuatu yang penting. Malam itu, ponselku berdering lagi. Bima. Aku menatap layar sejenak, lalu mengangkatnya. Kamu bilang apa saja pada Vira? Suaranya terdengar marah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak mengizinkannya menumpang? Tidak. Jangan keterlaluan, Maya. Aku hanya melakukan apa yang pernah kamu lakukan pada ibuku. Di seberang sana, Bima terdiam beberapa detik. Itu berbeda. Tidak ada bedanya, jawabku. Hanya saja kali ini, yang ditolak bukan lagi ibuku. Kamu sedang balas dendam, ya? Aku tidak balas dendam, kataku perlahan. Aku hanya sedang menetapkan batasan. Bima tertawa dingin. Kamu pikir dengan begitu kamu benar? Aku tidak butuh pengakuan darimu. Keheningan panjang menyusul. Lalu dia berkata dengan suara rendah, aku tidak akan membiarkanmu bercerai dengan mudah. Terserah kamu. Pengadilan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dan aku juga bukan lagi orang yang mudah kamu ancam seperti dulu. Aku menutup telepon sebelum dia sempat berkata lebih banyak. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku tidak ingin lagi berdebat. Hari-hari berikutnya, aku mulai bekerja kembali, menerima pekerjaan lepas yang dulu kutinggalkan karena harus mengurus keluarga. Setiap rupiah yang kudapatkan, meskipun tidak banyak, memberikan perasaan yang sangat berbeda. Perasaan bahwa aku berdiri di atas kakiku sendiri, tidak bergantung, tidak terikat oleh siapapun. Suatu malam, saat aku sedang bekerja, Nia berlari memelukku dan berbisik, "Ibu." "Iya, sayang, aku merasa tinggal di sini lebih menyenangkan." Kalimat itu membuatku tertegun. Kenapa? Karena ibu lebih sering tersenyum. Aku menatap putriku. Hatiku luluh. Mungkin inilah jawaban paling jelas untuk semua yang telah kulakukan. Bukan soal benar atau salah, bukan soal menang atau kalah.
Tetapi karena aku ingin anakku tumbuh di lingkungan di mana senyum itu nyata, bukan sesuatu yang dipaksakan. Aku memeluknya erat, asalkan kamu senang, itu sudah cukup bagi ibu. Malam itu, setelah putriku tidur, aku duduk sendirian di dekat jendela, memandang ke jalanan. Lampu-lampu kuning membentang, hatiku tenang seperti permukaan air, tidak ada lagi ombak besar seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi takut akan hari esok. Karena aku tahu, seberat apapun jalan di depan, setidaknya aku berjalan di jalan yang kupilih sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gejolak, tetapi penuh dengan pergerakan sunyi. Seperti aliran air di bawah tanah, tak terlihat, tetapi terus mengalir sedikit demi sedikit, mengubah bentuk seluruh daratan. Dan aku sadar, hidupku saat ini juga seperti itu. Tidak ada lagi benturan keras seperti dulu, tetapi setiap keputusan kecil, setiap tindakan yang tampaknya sederhana, secara bertahap membawaku menjauh dari diriku yang lama. Diriku yang terbiasa bersabar, terbiasa menunduk, terbiasa meyakinkan diri bahwa menahan diri adalah bentuk pengorbanan. Dan sekarang, aku mulai mengerti bahwa pengorbanan tanpa rasa hormat hanyalah tindakan menyakiti diri sendiri. Seminggu setelah aku pindah, Reza menelepon, memberitahukan bahwa pengadilan telah menerima gugatanku dan sedang memproses langkah selanjutnya. Suaranya masih setenang biasanya, tetapi aku bisa mendengar sedikit penekanan saat dia menyebutkan bahwa pihak Bima sudah mulai merespons. Bukan dengan kerjasama, tetapi dengan memberikan argumen untuk mengulur waktu, bahkan mengusulkan mediasi. Hal itu tidak di luar dugaanku, karena aku sangat mengenalnya. Saat kehilangan kendali, hal pertama yang dipikirkannya bukanlah memperbaiki kesalahan, melainkan mencari cara untuk menarik orang lain kembali ke posisi semula, agar bisa terus dikendalikan. Aku datang ke sesi mediasi sesuai jadwal. Tanpa riasan berlebihan, hanya mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat rapi. Aku melangkah masuk ke ruangan kecil di mana ada perwakilan dari pengadilan, ada Reza yang duduk di sampingku, dan ada Bima. Pria yang pernah menjadi suamiku, tetapi saat ini terlihat begitu asing hingga aku butuh beberapa detik untuk bisa menatap lurus ke arahnya tanpa merasa goyah. Bima menatapku sejak aku masuk. Tatapannya tidak lagi marah seperti sebelumnya, melainkan campuran antara kesal dan bingung. Seolah dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa aku benar-benar sampai pada tahap ini. Dan ketika mediator mulai berbicara tentang kemungkinan kedua belah pihak mempertimbangkan kembali bahwa keluarga harus dipertahankan, Bima langsung mengambil kesempatan itu. Saya rasa suami istri hidup bersama pasti ada konflik, katanya, suaranya berusaha terdengar tenang. Kejadian kemarin hanya kesalahpahaman. Jika dia mau kembali, saya bersedia melupakan semuanya. Aku mendengarkan tanpa menyela, hanya merasakan dingin yang merambat di hatiku. Karena bahkan pada saat ini, dia masih berkata, melupakan. Seolah akulah yang bersalah, seolah akulah yang perlu dimaafkan. Saat giliranku tiba, aku hanya mengucapkan satu kalimat singkat. Saya tidak akan kembali. Mediator menatapku dengan lembut, bertanya, apakah ibu bisa memikirkannya lagi? Demi anak, demi keluarga. Aku mengangguk, tetapi jawabanku tidak berubah. Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang. Suasana di ruangan menjadi hening. Dan aku tahu, mulai saat ini, semuanya benar-benar tidak bisa kembali lagi. Setelah sesi mediasi, Bima mengikutiku keluar ke koridor, memanggilku. Suaranya tidak lagi keras seperti dulu, melainkan rendah dan sedikit serak. Kamu benar-benar mau sejauh ini? Aku berhenti, berbalik menatapnya. Menurutmu, apa yang sedang kulakukan? Menghancurkan keluarga ini. Aku tidak menghancurkannya, kataku perlahan. Keluarga ini sudah lama retak, hanya saja kamu tidak melihatnya. Bima mengepalkan tangannya, seperti sedang menahan sesuatu. Sudah kubilang, aku bisa berubah. Kamu sudah mengatakan itu bukan untuk pertama kalinya. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku tetap tenang tetapi setiap kata terdengar jelas. Tapi setiap kali kamu mengatakannya, akulah yang harus menunggu, berharap, lalu kecewa lagi. Kali ini berbeda. Aku tidak mau mencoba lagi. Kalimat itu seperti titik akhir.
Bima tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana menatapku seolah untuk pertama kalinya menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi orang yang bisa ia kendalikan dengan mudah hanya dengan beberapa kata atau janji kosong. Aku berbalik, berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Sore itu, aku menjemput Nia dan mengajaknya makan es krim. Hal kecil, tetapi dulu jarang sekali bisa kulakukan karena selalu sibuk, selalu harus memprioritaskan hal lain. Dan sekarang, saat duduk memandangi putriku tertawa, matanya berbinar memegang es krim, aku sadar bahwa hal-hal sederhana seperti inilah yang telah kukorbankan selama bertahun-tahun. Ibu, Nia bertanya sambil makan. Nanti ibu sedih tidak? Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Kenapa kamu bertanya begitu? Soalnya Nia lihat ayah sedih. Aku terdiam. Ternyata putriku masih ingat, masih memperhatikan. Hanya saja dia tidak mengatakannya. Aku mengulurkan tangan untuk menyeka bekas es krim di sudut bibirnya, dengan lembut. Mungkin akan ada saatnya sedih. Tapi sedih bukan berarti salah. Jadi kita melakukan yang benar ya, Bu? Aku tersenyum, mengangguk. Iya sayang. Kita melakukan hal yang benar. Anakku tidak bertanya lagi, hanya bersandar padaku dan melanjutkan makannya. Dan momen itu membuatku sadar bahwa anak-anak tidak membutuhkan keluarga yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan tempat di mana mereka merasa aman. Malam itu, saat aku sedang bersih-bersih, ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan terkejut melihat ibu mertuaku, Ibu Ratna, berdiri di depan pintu. Penampilannya masih rapi. Tatapannya tegas tetapi tidak setajam dulu. Ibu. Sapaku pelan. Boleh ibu masuk? Aku diam-diam bergeser ke samping. Beliau masuk, memandang berkeliling apartemen kecil kami, lalu duduk di kursi. Tidak langsung bicara, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat lama. Kamu benar-benar ingin bercerai? Tanyanya. Iya, Bu, tidak ada cara lain. Aku menatapnya, menjawab perlahan. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Beliau terdiam sejenak, lalu menghela napas. Bima itu dari kecil memang dimanja. Aku tidak berkata apa-apa. Banyak hal yang ibu juga tahu dia salah. Kalimat itu membuatku sedikit terkejut. Tapi ibu tidak menyangka kamu akan memilih cara ini. Saya juga tidak pernah berpikir akan sampai pada tahap ini, Bu. Keheningan panjang menyusul, lalu beliau menatapku. Untuk pertama kalinya, tatapannya bukan lagi tatapan ibu mertua pada menantu, melainkan tatapan seorang wanita pada wanita lain. Jika sudah memutuskan, hiduplah yang baik. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Beliau berdiri, sebelum pergi menambahkan satu kalimat lagi. Jangan sampai menyesal. Pintu tertutup. Aku berdiri di sana sejenak, hatiku tidak lagi berat. Hanya ada perasaan yang sangat jelas bahwa segalanya sedang berjalan menuju titik yang seharusnya. Aku kembali ke dalam, melihat Nia yang tidur nyenyak, lalu duduk di sampingnya, mengelus rambutnya dengan lembut. Hatiku terasa hangat. Mungkin di depan sana masih banyak kesulitan, mungkin aku akan menghadapi hari-hari yang tidak mudah, tetapi setidaknya aku tidak lagi hidup di tempat di mana aku tidak dihargai. Dan itu sudah cukup. Setelah pertemuan dengan ibu mertuaku hari itu, aku tidak lagi banyak berpikir. Bukan karena segalanya menjadi lebih mudah, tetapi karena aku sadar bahwa ada hal-hal yang ketika sudah sampai pada tahap ini, terus-menerus memikirkannya hanya akan membuatku semakin lelah. Seperti seseorang yang telah melangkah keluar dari pintu lama, jika terus menoleh ke belakang, tidak akan pernah punya cukup keberanian untuk melangkah maju, dan aku tidak ingin menjadi orang seperti itu lagi. Tidak ingin kembali merasakan ditarik ke belakang hanya oleh kata-kata atau tatapan penyesalan yang terlambat. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan ritme hidup yang baru. Pagi mengantar anak sekolah, sore menjemputnya pulang, malam bekerja tambahan. Apartemen kecil kami perlahan terasa lebih hangat saat aku menata setiap sudutnya, setiap tirai, setiap pot tanaman kecil di dekat jendela. Dan setiap kali melihat Nia berlari-lari di rumah sambil tertawa riang, aku semakin yakin bahwa keputusanku benar. Karena setidaknya di ruang ini, dia tidak harus menyaksikan pertengkaran,
Tidak harus melihat ibunya dia menahan diri, dan tidak harus tumbuh dalam suasana dingin yang menyelinap ke dalam setiap santapan dan tidur. Suatu sore, saat sedang menyiapkan makan malam, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita parubaya, akrab tapi asing. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa itu adalah tante dari Bima, yang dulu hanya kutemui beberapa kali saat acara keluarga. Ini Maya? Ya. Suara beliau lembut tetapi terdengar hati-hati. Iya, tante. Ada apa? Tante dengar soal kalian berdua, jadi tante telepon untuk menanyakan kabarmu. Aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Kamu benar-benar sudah memutuskan untuk bercerai? Iya, tante. Tidak mau dipikirkan lagi, nak? Pertanyaan itu bukan pertama kali ku dengar, tetapi setiap kali mendengarnya, aku merasa seperti ada seutas tali yang menarik hatiku. Bukan karena aku goyah, tetapi karena aku mengerti. Di mata banyak orang, perceraian masih dianggap sesuatu yang sangat besar, sangat sulit diterima, terutama jika sudah punya anak. Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang, tante. Di seberang sana hening sejenak, lalu beliau berkata perlahan, tante tidak tahu semua ceritanya, tapi tante hanya mau bilang, kalau hidup bersama tapi sudah tidak ada lagi rasa hormat, dipaksakan pun tidak ada artinya. Kalimat itu membuatku terkejut, karena aku tidak menyangka orang dewasa di keluarganya bisa memandang seperti itu. Terima kasih, tante, kataku pelan. Tapi, beliau ragu. Bima beberapa hari ini tidak baik-baik saja. Aku terdiam. Maksud tante? Dia tidak masuk kerja, di rumah terus. Orangnya jadi gampang marah, ibunya bicara apapun tidak didengarkan. Aku tidak langsung menjawab. Sebagian dari diriku merasa sedikit goyah, bukan karena ingin kembali, tetapi karena bagaimanapun juga, dia adalah orang yang pernah bersamaku selama bertahun-tahun. Tante tidak membelanya. Tambah beliau. Tapi tante pikir kamu perlu tahu. Iya, tante. Saya mengerti. Panggilan berakhir, tetapi hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kasihan, bukan juga puas, tetapi sesuatu yang sangat samar. Seperti melihat seorang kenalan lama sedang kesulitan, tetapi aku tidak lagi punya hak untuk ikut campur. Malam itu, aku tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Aku hanya diam-diam bekerja, dan setelah putriku tidur, aku duduk sendirian di dekat jendela, memandang ke jalanan. Lampu masih terang, orang-orang masih berlalu lalang, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Dan aku sadar satu hal yang sangat sederhana. Apapun yang terjadi, dunia ini tidak akan berhenti berputar karena kesedihan siapapun. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan sidang kedua dari pengadilan. Kali ini untuk melanjutkan proses selanjutnya. Dan aku tahu, segalanya sedang menuju akhir. Tidak cepat, tetapi pasti. Seperti jalan panjang yang sudah hampir kutempuh seluruhnya. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum aku membuka halaman baru dalam hidupku. Bima masih mengirim pesan, tetapi lebih jarang. Isinya juga berubah. Tidak ada lagi ancaman atau tuduhan, melainkan kalimat-kalimat singkat. Terkadang hanya, kamu sehat? Nia bagaimana? Dan justru perubahan itulah yang membuatku sadar bahwa ketika aku tidak lagi berada di posisi yang lama, barulah dia mulai melihat ke belakang. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Suatu malam, saat aku baru saja mematikan lampu untuk tidur, ponselku bergetar, pesan dari Bima. Aku kangen Nia. Aku menatap layar sangat lama, lalu membalas. Akhir pekan kamu bisa menjemputnya main. Hanya itu. Tidak lebih, tidak kurang. Aku tidak punya hak untuk merenggut hubungan antara ayah dan anak. Dan aku juga tidak ingin putriku tumbuh dengan kekurangan itu. Tetapi pada saat yang sama, aku harus menjaga batasanku, tidak membiarkan perasaan lama menarikku kembali ke tempat yang telah susah payah kutinggalkan. Akhir pekan itu, Bima datang menjemput Nia. Dia berdiri di depan pintu, tatapannya terasa ragu, tidak ada lagi kesan dominan seperti dulu. Dan saat Nia berlari memeluknya sambil memanggil ayah, aku memalingkan muka. Bukan karena kesal,
tetapi karena aku mengerti, ada ikatan-ikatan yang, bagaimanapun orang dewasa berubah, akan tetap ada di dunia anak-anak. Aku ajak Nia pergi sebentar, kata Bima. Iya, malam nanti kuantar pulang. Baiklah. Tidak ada kalimat lain, tetapi justru keheningan itu mengatakan segalanya. Saat pintu tertutup, aku berdiri sendirian di rumah, merasa sedikit hampa sejenak, tetapi kemudian dengan cepat kembali tenang. Karena aku tahu ini adalah bagian dari proses. Bagian dari belajar menjalani hidup yang baru. Malam itu, saat Nia pulang, dia dengan ceria menceritakan berbagai hal. Mulai dari makan apa, main di mana, sampai apa saja yang ayahnya katakan. Dan dari cerita-ceritanya, aku bisa menangkap bahwa Bima sedang berusaha. Tapi aku tidak bertanya lebih lanjut, tidak menganalisis, tidak berspekulasi. Karena aku mengerti, perubahan, jika memang ada, harus datang dari dirinya sendiri. Bukan untuk menarikku kembali, melainkan agar dia menjadi orang yang lebih baik untuk hidupnya sendiri. Malam tiba. Aku berbaring di samping putriku, mendengarkan napasnya yang teratur. Hatiku terasa begitu damai. Tidak ada lagi ombak besar seperti dulu, hanya ada ketenangan yang dalam seperti permukaan danau setelah badai. Dan aku tahu, aku sedang perlahan-lahan berjalan menuju tempat di mana aku bisa hidup tanpa harus mengorbankan harga diriku. Hari-hari setelah Bima datang menjemput Nia berlalu dalam keadaan yang sulit kunamai. Tidak lagi tegang seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya lega. Lebih seperti jeda di antara dua tepi, di mana segalanya tampak berhenti sejenak untuk menunggu kesimpulan akhir. Dan aku mengerti, itu bukanlah keraguan, melainkan waktu yang diperlukan bagi setiap orang untuk menghadapi diri mereka sendiri, dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang telah hilang, dan dengan apa yang tidak akan pernah kembali lagi. Nia perlahan terbiasa dengan jadwal akhir pekannya bersama ayahnya. Setiap kali, dia akan bersemangat mempersiapkan diri sejak pagi, memilih bajunya sendiri, mengikat rambutnya sendiri, lalu berulang kali bertanya padaku, "Ibu, aku cantik tidak pakai baju ini?" Dan aku memandanginya, merasa iba sekaligus lega. Karena setidaknya di tengah semua perubahan ini, dia masih bisa mempertahankan kegembiraan sederhana seorang anak, tidak terseret ke dalam keretakan orang dewasa. Dan itulah yang sejak awal berusaha kujaga. Suatu malam, saat aku sedang bekerja dengan Nia yang tertidur di sampingku, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Bima. Berbeda dari sebelumnya, kali ini isinya lebih panjang, dan begitu membaca baris pertama, aku tahu ini bukan lagi kata-kata emosional, melainkan sesuatu yang telah dipikirkan matang-matang. Aku tahu mengatakan ini sekarang mungkin sudah terlambat, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Aku salah. Aku berhenti sejenak, lalu lanjut membaca. Aku salah karena meremehkan perasaanmu, salah karena tidak menghormati ibumu, dan salah karena berpikir kamu akan selalu ada di sana tidak peduli apapun yang kulakukan. Selama hari-hari kamu pergi, aku baru sadar betapa kosongnya rumah itu. Bukan karena kekurangan orang, tetapi karena kekurangan perasaan yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Perasaan adanya kamu dan Nia di sana. Aku meletakkan ponsel sejenak. Bukan karena terharu, tetapi karena aku perlu waktu untuk membedakan perasaanku, agar tidak salah mengartikan antara simpati dan keinginan untuk kembali. Saat kuambil lagi untuk membaca lanjutannya, baris terakhir membuatku terdiam lebih lama. Jika masih ada kesempatan, aku ingin memperbaikinya. Aku menatap layar sangat lama. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin hanya dengan membaca sampai di sini, hatiku akan luluh. Aku akan meyakinkan diri bahwa semua orang pernah berbuat salah, bahwa keluarga harus dipertahankan. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku mengerti bahwa sebuah permintaan maaf, setulus apapun, tidak bisa menghapus luka yang sudah ada terlalu lama. Aku tidak langsung membalas. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena aku tahu jawabanku akan menjadi penutup dari semua kemungkinan. Keesokan paginya, setelah mengantar Nia sekolah, dalam perjalanan pulang aku mampir ke sebuah kedai kopi kecil. Aku duduk di sudut yang biasa, membuka ponsel dan membaca kembali pesan itu sekali lagi, seolah untuk memastikan tidak ada yang terlewat.
Lalu akhirnya, aku mengetik setiap kata dengan perlahan dan jelas. Aku percaya kamu tulus saat mengatakan ini. Tapi ada hal-hal yang sekali hilang, tidak akan bisa kembali lagi. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku tidak lagi marah padamu, juga tidak membencimu. Tapi aku juga bukan lagi wanita yang bisa kembali seperti dulu. Aku menekan tombol kirim. Tanpa ragu, tanpa mengedit, tanpa menghapus. Pesan terkirim, layar menjadi hening, tetapi hatiku terasa sangat jernih, seolah baru saja meletakkan beban yang telah kupikul terlalu lama. Hari-hari berikutnya, Bima tidak lagi mengirim pesan, tidak menelepon, tidak muncul. Hanya di akhir pekan, dia tetap datang menjemput Nia tepat waktu, sesuai janji. Tidak banyak bicara, hanya menanyakan beberapa hal sederhana. Dan justru keheningan itulah yang menjadi tanda paling jelas bahwa dia sudah mengerti. Suatu sore, saat sedang bersih-bersih, aku menerima telepon dari pengadilan, memberitahukan tanggal sidang putusan. Suara orang di seberang sana terdengar biasa saja, seperti sedang memberitahukan prosedur rutin. Tapi bagiku, itu adalah sebuah tonggak sejarah, sebuah titik akhir untuk perjalanan panjang yang telah kulalui dengan begitu banyak emosi. Aku mencatat waktu dan tempatnya, lalu menutup telepon. Aku berdiri diam sejenak di tengah ruangan. Tidak sedih, tidak gembira, hanya ada perasaan yang sangat jelas bahwa semuanya akan segera berakhir. Malam itu, aku menelepon ibuku. Ibu, iya, nak, ibu dengar. Pengadilan sudah menetapkan jadwalnya. Di seberang sana hening beberapa detik. Jadi, sebentar lagi selesai ya, nak? Iya, Bu. Ibu tidak akan bertanya lagi apakah kamu sedih, kata beliau, suaranya lembut tetapi tegas. Karena ibu tahu kamu sudah melewatinya. Aku tersenyum meskipun ibuku tidak bisa melihatnya. Maya baik-baik saja, Bu. Itu yang terpenting. Setelah panggilan itu, aku duduk sendirian, memandangi apartemen kecil ini. Setiap sudutnya memiliki jejak kami berdua. Dari meja belajar Nia, rak buku kecil, hingga gambar-gambar coretan yang ditempel di dinding. Dan aku sadar, tempat ini, meskipun kecil, adalah tempat di mana aku merasa menjadi diriku sendiri selama bertahun-tahun terakhir. Malam tiba. Nia menyelinap ke pelukanku dan berbisik, "Ibu." "Iya." "Sayang, nanti kita akan tinggal di sini selamanya, kan?" Aku mengelus rambutnya dengan lembut. "Jika kamu mau, kita akan tinggal di sini. Aku suka di sini." "Kenapa?" "Karena di sini, ibu sering tersenyum." Aku terdiam sejenak, lalu memeluknya lebih erat. Mungkin inilah jawaban terakhir untuk segalanya. Tidak perlu benar atau salah, tidak perlu menang atau kalah, cukup tahu bahwa aku hidup sesuai dengan kata hatiku. Dan itu sudah cukup. Hari sidang putusan datang lebih cepat dari yang kukira. Tidak ada keributan. Tidak ada drama seperti yang sering dibayangkan orang tentang perceraian. Semuanya berlangsung di suatu pagi yang sangat biasa. Langit tidak hujan, tidak juga terik, hanya ada cahaya pucat yang menyelimuti segalanya, membuat suasana terasa hening, dan saat aku berdiri di depan gerbang pengadilan, memegang map berisi dokumen, aku sadar aku tidak lagi gemetar. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas seperti di awal. Hanya ada ketenangan yang bahkan membuatku sendiri merasa aneh. Seolah semua badai telah berlalu, hanya menyisakan permukaan air yang tenang sebelum melangkah ke seberang. Reza sudah menungguku di dalam. Dia mengangguk pelan saat melihatku masuk, tidak banyak bertanya, hanya berkata singkat, "Lakukan seperti yang sudah kita siapkan." Aku mengangguk, lalu duduk. Mataku menyapu ruangan yang tidak terlalu besar, beberapa baris kursi, sebuah meja panjang, orang-orang asing dengan cerita mereka masing-masing. Dan di tengah semua itu, ceritaku hanyalah sebuah kepingan kecil, tetapi bagiku ini adalah seluruh perjalanan. Bima datang beberapa menit setelahku. Dia mengenakan kemeja putih yang lebih rapi dari sebelumnya, tetapi tatapannya tidak lagi tajam, melainkan meredup. Terlihat lelah. Dan saat melihatku, dia hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Sebuah anggukan yang sangat ringan, tetapi membawa begitu banyak hal yang tak terucapkan. Sidang berlangsung tidak lama. Tidak ada perdebatan besar, tidak ada tuduhan tajam.
karena sebagian besar yang perlu dikatakan sudah disampaikan sebelumnya. Dan saat giliranku tiba, aku hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan. Tidak lebih, tidak kurang. Suaraku datar dan jelas, seolah sedang menceritakan kembali sebuah kisah yang telah kulalui, tidak lagi terbawa emosi seperti dulu. Saat ditanya tentang hak asuh anak, aku melirik ke arah Bima. Dan pada saat itu, aku melihat dia juga sedang menatapku. Tatapannya bukan lagi permusuhan, melainkan sebuah penerimaan. Sebuah pemahaman bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipertahankan lagi. Dan akhirnya, dia setuju untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepadaku. Dia akan memiliki tanggung jawab untuk mengunjungi dan menafkahi sesuai aturan. Tidak ada perebutan, tidak ada penguluran waktu, dan justru hal itu membuatku lebih terkejut dari apapun. Ketika semua prosedur selesai, ketika lembar terakhir ditandatangani, ketika stempel dibubuhkan sebuah suara yang sangat kecil, tetapi terasa seperti penanda berakhirnya sebuah pernikahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aku duduk di sana beberapa detik, tidak langsung berdiri. Bukan karena menyesal, tetapi karena aku butuh waktu sejenak untuk benar-benar memahami bahwa semuanya telah selesai. Keluar dari pengadilan, Reza menepuk bahuku pelan. Sudah selesai. Aku mengangguk. Iya, sudah selesai. Tapi selesai itu bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan. Bima berdiri tidak jauh dari sana, seperti sedang menunggu. Dan saat aku mendekat, dia yang lebih dulu bicara. Hati-hati di jalan. Hanya satu kalimat sederhana. Tanpa menahan, tanpa menjelaskan, tanpa berjanji. Aku menatapnya, mengangguk. Kamu juga. Tidak ada lagi kata-kata. Kami berjalan ke arah yang berlawanan, tanpa menoleh ke belakang. Dan kali ini, benar-benar tidak akan menoleh ke belakang lagi. Aku pulang ke rumah, membuka pintu, masuk ke dalam ruang yang akrab, meletakkan tasku di meja, lalu duduk di kursi. Aku menghela napas panjang. Tidak lelah, tidak juga terlalu lega, hanya sebuah kestabilan. Seolah sebuah bab telah ditutup pada waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Sore itu aku menjemput Nia. Dia berlari memelukku seperti biasa. Tapi kali ini, saat menatapnya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada dirinya, tetapi padaku. Seolah aku telah benar-benar berdiri lebih kokoh, tidak lagi bergantung pada apapun untuk merasa utuh. Ibu. Nia menarik tanganku. Hari ini ibu kemana? Ke pengadilan. Sayang, jawabku ringan. Untuk apa, Bu? Aku berjongkok menatapnya, berpikir sejenak, lalu berkata, ibu dan ayah sudah resmi tinggal terpisah sekarang. Anakku diam sejenak, lalu bertanya, jadi ayah tetap ayahku, kan? Aku tersenyum, mengangguk. Selalu. Dia mengangguk seolah sudah mengerti, atau setidaknya menerima, lalu menggandeng tanganku dan berjalan seperti hari-hari biasa. Dan justru ketenangannya itulah yang membuatku merasa lebih lega dari nasihat manapun. Malam itu aku menelepon ibuku. Ibu. Iya, nak. Ibu di sini. Sudah selesai, Bu. Di seberang sana hening beberapa detik. Berarti kamu sudah bebas sekarang. Aku tidak langsung menjawab. Bebas adalah kata yang indah, tetapi juga sangat besar. Iya, Bu. Ibu tidak akan bertanya apakah kamu sedih, lanjut beliau. Karena ibu tahu kamu sudah cukup kuat. Aku tersenyum. Maya baik-baik saja, Bu. Itu yang terpenting. Setelah panggilan itu, aku duduk sendirian memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota menyala, orang-orang masih berlalu lalang. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli bahwa di apartemen kecil ini, ada seorang wanita yang baru saja mengakhiri sebuah pernikahan dan juga baru saja memulai sebuah kehidupan yang baru. Hari-hari berikutnya, segalanya perlahan berjalan sesuai jalurnya yang lebih stabil. Aku bekerja lebih banyak, lebih proaktif, tidak lagi dibatasi oleh peran-peran lama. Nia juga terbiasa dengan jadwal barunya. Akhir pekan bermain dengan ayahnya, hari-hari lainnya bersamaku. Dan di tengah semua itu, aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Hidup ini tidak sempurna, tetapi bisa menjadi damai, sesuai dengan cara yang kita pilih. Suatu malam, saat sedang bersih-bersih,
Nia berlari menghampiriku dan memberikan sebuah gambar. Goresannya masih canggung, tetapi penuh warna. Di tengahnya ada gambar ibu dan anak bergandengan tangan, di atasnya ada matahari yang sangat besar, dan di sampingnya ada rumah kecil. "Ini ibu," katanya. Aku melihat gambar itu, hatiku terasa hangat. "Bagus sekali, sayang. Aku suka rumah kita yang sekarang." "Iya." Aku mengangguk. "Aku juga suka ibu yang sekarang." Aku tertegun. "Kenapa?" Karena ibu sering tersenyum. Aku memeluknya, tidak berkata apa-apa lagi. Karena ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan untuk dimengerti. Dan pada saat itu, aku tahu semua yang telah kulalui, semua keputusan yang telah kuambil, semuanya bermuara pada momen ini. Sebuah momen yang sangat biasa, tetapi cukup untuk membuatku percaya bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Setelah putusan resmi dari pengadilan, hidupku tidak mengalami perubahan drastis seperti yang dibayangkan banyak orang. Tidak ada perasaan tiba-tiba ringan atau kebebasan yang memabukkan. Sebaliknya, segalanya berjalan sangat perlahan, sangat biasa. Seperti sungai yang setelah berbelok arah tetap lanjut mengalir, hanya saja tidak lagi melewati kelokan-kelokan yang lama. Dan justru ketenangan itulah yang membuatku mengerti bahwa aku telah benar-benar melangkah keluar dari masa lalu. Bukan dengan sebuah lompatan besar, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang pasti. Pagi hariku masih dimulai seperti biasa. Masih dengan alarm yang sama, masih menyiapkan sarapan, masih mengantar Nia ke sekolah. Bedanya, dalam setiap tindakan itu tidak ada lagi perasaan terpaksa, tidak ada lagi kelelahan tak kasat mata. Sebagai gantinya, ada sebuah inisiatif, sebuah perasaan bahwa aku hidup untuk diriku sendiri dan untuk putriku, bukan lagi untuk mempertahankan sesuatu yang sudah tidak utuh. Bima masih datang menjemput Nia di akhir pekan, teratur dan tepat waktu. Tidak ada lagi keterlambatan atau alasan seperti dulu. Dia juga tidak mencoba banyak bicara denganku, hanya bertukar informasi seperlunya. Dan aku sadar, perubahannya bukanlah sesuatu yang kuharapkan lagi, tetapi aku tetap menghargainya. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena aku menghormati setiap usaha yang datang dari kesadaran yang tulus. Suatu sore, saat aku sedang bekerja, telepon berdering. Nomor dari ibu mertuaku, Ibu Ratna. Aku sedikit terkejut, tetapi tetap mengangkatnya. Di seberang sana, suara beliau terdengar lebih berat dari biasanya. Tidak ada lagi ketegasan yang kukenal. "Kamu baik-baik saja, Nak?" "Iya, Bu. Saya baik-baik saja." "Nia bagaimana?" "Dia baik-baik saja, masih sekolah seperti biasa." Beliau diam sejenak, lalu berkata perlahan, "Ibu, kemarin bertemu Bima." Aku tidak menjawab, hanya mendengarkan. Dia sudah banyak berubah. Aku hanya bergumam pelan. Tapi mungkin perubahannya sudah terlambat. Kalimat itu membuatku sedikit tertegun. Bukan karena terkejut, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku mendengar pengakuan sejelas itu dari pihak keluarganya. "Ibu telepon bukan untuk menyuruhmu kembali," lanjut beliau. "Ibu hanya ingin bilang, kalau kamu sudah memilih jalan ini, berjalanlah dengan tegar." Aku terdiam beberapa detik, lalu dengan lembut menjawab, "Iya, Bu, saya mengerti." Dan beliau sedikit ragu, "Jika bisa, jangan putus hubungan sepenuhnya dengan keluarga di sini, setidaknya demi Nia." Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk meskipun beliau tidak bisa melihatnya. "Iya Bu, saya tidak akan melakukannya." Panggilan berakhir, tetapi meninggalkan perasaan yang aneh di hatiku. Tidak lagi berat seperti dulu. Tidak ada lagi prasangka atau pertahanan diri. Hanya ada sebuah penerimaan bahwa setiap orang punya sudut pandangnya sendiri, dan ketika segalanya telah berlalu, yang tersisa bukanlah benar atau salah, melainkan bagaimana orang menghadapi apa yang telah terjadi. Hari-hari berikutnya, aku mulai menerima sebuah proyek besar di pekerjaanku. Waktuku menjadi lebih sibuk, tekanannya lebih besar, tetapi aku justru merasa lebih berenergi. Tidak lagi terganggu oleh urusan rumah tangga, tidak lagi khawatir tentang apa yang harus dikatakan hari ini untuk menghindari pertengkaran atau berpikir apa kesalahanku kali ini. Dan hal itu membantuku lebih fokus, bekerja lebih efisien,
Selangkah demi selangkah membangun kembali kestabilan yang dulu kupikir hanya bisa kudapatkan dengan bersandar pada sebuah pernikahan. Suatu malam, saat sedang memeriksa dokumen, Nia berlari menghampiriku, menarik tanganku dengan antusias. "Ibu, hari ini aku dipuji Bu Guru." "Oh ya?" Aku tersenyum. "Iya, Bu Guru bilang gambarku paling bagus di kelas." Aku menatapnya, matanya berbinar karena gembira. Hatiku terasa hangat. "Anak ibu pintar sekali. Aku kan mirip ibu," katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, tetapi di dalam hati ada perasaan yang sangat dalam. Karena aku tahu, putriku sedang tumbuh di lingkungan yang berbeda. Lingkungan di mana dia didukung, didengarkan, dan dibiarkan hidup sesuai dengan perasaannya, bukan hanya beradaptasi dengan keheningan orang dewasa. Malam itu, setelah putriku tidur, aku menerima pesan dari Bima. Bukan bertanya kabar, bukan meminta maaf. Hanya satu baris yang sangat singkat. "Terima kasih karena tidak melarangku bertemu Nia." Aku menatap layar sejenak, lalu membalas. "Itu hakmu, dan juga haknya." Tidak ada lagi balasan. Tapi kali ini aku tidak merasa berat saat membaca pesannya. Tidak ada lagi perasaan ditarik ke masa lalu. Hanya ada sebuah komunikasi sederhana antara dua orang yang pernah berjalan bersama dan kini menapaki jalan yang berbeda. Waktu berlalu. Tidak cepat, tetapi juga tidak lambat. Cukup untuk membuatku sadar bahwa hal-hal yang dulu kupikir tidak akan pernah bisa kulewati, ternyata bisa menjadi bagian dari kenangan. Tidak hilang, tetapi juga tidak lagi menyakitkan. Suatu akhir pekan, aku membawa Nia pulang mengunjungi ibuku di Bandung. Rumah kecil di sana masih sama, masih dengan aroma dapur yang khas, masih dengan halaman yang penuh sinar matahari. Dan saat ibuku keluar dan memeluk kami berdua, hatiku terasa begitu teduh. Seolah segalanya akhirnya kembali ke tempatnya. "Kamu kurusan," kata ibuku, tangannya mengelus bahuku. "Tidak, Bu. Justru lebih sehat." Beliau menatapku lama, lalu mengangguk. "Iya, Ibu bisa lihat. Tidak perlu banyak kata. Satu tatapan saja sudah cukup." Siang itu, kami bertiga makan bersama. Suara tawa memenuhi rumah kecil itu. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi keheningan yang berat. Dan pada saat itu, aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Kebahagiaan bukanlah memiliki segalanya, melainkan berada di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat, dan menjadi diri sendiri. Malam itu, saat berbaring di samping putriku, aku menatap langit-langit kamar. Hatiku begitu damai. Tidak ada lagi pertanyaan bagaimana jika, tidak ada lagi penyesalan andai saja. Hanya ada sebuah kepastian bahwa jalan yang kutempuh, meskipun tidak mudah, adalah jalan yang benar. Dan aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, tetapi aku sudah siap. Kehidupan setelah pulang dari Bandung tidak membuatku melambat. Sebaliknya, itu seperti jeda yang diperlukan untuk mengatur napas. Sehingga saat kembali ke Jakarta, aku melanjutkan rutinitasku dengan mental yang lebih kokoh. Tidak ada lagi perasaan tersesat seperti dulu, lebih seperti seseorang yang telah menetapkan dengan jelas jalan yang akan ditempuhnya. Meskipun tidak tahu apa yang ada di depan, aku cukup percaya diri untuk terus melangkah tanpa perlu menoleh ke belakang. Saat itu, pekerjaanku mulai menunjukkan kemajuan yang nyata. Proyek baru memberikan penghasilan yang lebih stabil. Aku perlahan terbiasa mengelola keuanganku sendiri, mengatur waktuku sendiri, dan mengambil keputusan-keputusan yang dulu seringkali harus berdasarkan pendapat orang lain. Dan setiap kali melakukannya, aku sadar bahwa ternyata aku tidak selemah yang kukira. Hanya saja dulu, aku terbiasa bersandar pada penopang yang tidak benar-benar kokoh. Suatu sore, saat sedang bekerja, aku menerima telepon dari sekolah Nia. Suara Bu Guru terdengar lembut tetapi sedikit cemas, mengatakan bahwa putriku demam ringan dan sedang beristirahat di ruang UKS. Aku langsung mematikan laptop dan berlari ke sekolah. Di kepalaku tidak ada pikiran lain, hanya satu perasaan, harus sampai di sana secepatnya. Dan saat melihat putriku terbaring di sana, wajahnya memerah karena demam, matanya terpejam, tangannya masih menggenggam krayon, hatiku terasa sesak. Sebuah perasaan yang hanya dimengerti oleh seorang ibu. "Ibu."
Nia memanggil pelan saat melihatku. Iya. Sayang. Ibu di sini. Kamu kenapa? Aku sedikit pusing. Aku memeluknya. Begitu lembut seolah takut menambah sakitnya, lalu membawanya pulang. Sepanjang sore itu, aku tidak melakukan apa-apa selain merawatnya. Mengukur suhu, mengompres, memasak bubur. Dan dalam setiap tindakan itu, aku sadar satu hal yang sangat jelas. Bagaimanapun hidupku berubah, peranku sebagai seorang ibu tidak pernah berubah, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Malam itu, saat demamnya sudah turun, ponselku bergetar. Bima. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Aku dengar dari Bu Guru. Nia sakit. Suaranya terdengar cemas. Iya, tapi sudah baikan. Boleh aku ke sana? Aku diam beberapa detik. Bukan karena tidak mau, tetapi karena perlu mempertimbangkan. Datanglah, kataku. Beberapa saat kemudian, Bima berdiri di depan pintu. Di tangannya ada kantong berisi obat, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Saat masuk, dia tidak lama menatapku, melainkan langsung menuju tempat tidur di mana Nia berbaring, dengan lembut memanggil, Nia, kamu kenapa, nak? Anakku membuka mata, melihat ayahnya lalu tersenyum lemah. Sudah baikan, ayah. Bima duduk di sampingnya, tangannya menyentuh dahi putrinya dengan lembut. Tatapannya melembut, sangat berbeda dari pria yang kukenal di hari-hari yang penuh ketegangan. Dan momen itu membuatku sadar, dalam perannya sebagai seorang ayah, dia memiliki sisi yang sangat tulus. Sisi yang mungkin dulu tidak kulihat dengan jelas karena tertutup oleh konflik-konflik lain. Aku sudah beli obat, katanya padaku. Sudah kuberikan obat penurun panas tadi. Oh, baiklah. Keheningan jatuh, tetapi tidak lagi berat seperti dulu. Hanya ada kecanggungan antara dua orang yang pernah sangat dekat, dan kini harus belajar menjaga jarak yang baru. Kamu baik-baik saja? Tanya Bima, suaranya lebih pelan. Baik. Pekerjaan bagaimana? Baik juga. Kami berbicara seperti dua orang kenalan. Bukan lagi suami istri, tetapi juga tidak sepenuhnya asing, dan justru keadaan normal inilah yang dulu tidak pernah kupikir bisa tercapai setelah semua yang terjadi. Saat Nia tertidur lagi, Bima berdiri untuk pulang. Tapi sebelum pergi, dia berhenti dan menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Terima kasih sudah memberitahuku, aku tidak memberitahumu, kataku. Oh, dia terdiam, lalu mengangguk. Kalau begitu, tetap saja, terima kasih. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Pintu tertutup. Aku berdiri di sana sejenak. Tidak banyak berpikir. Hanya merasakan dengan jelas bahwa hubungan di antara kami telah berubah total. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi ekspektasi, tetapi masih ada satu benang penghubung. Anak kami. Hari-hari berikutnya, Nia sembuh. Segalanya kembali ke ritme semula. Tetapi di hatiku ada satu kejelasan lagi, aku tidak perlu memutuskan segalanya untuk bisa hidup dengan baik. Aku hanya perlu menempatkan segalanya pada posisi yang benar, peran yang tepat, dan menjaga jarak yang cukup agar tidak terluka lagi. Suatu malam, saat sedang bekerja, Nia datang menghampiriku, duduk di sebelahku, menyandarkan kepalanya di bahuku, dan berbisik, Ibu, iya? Sayang, nanti ibu menikah lagi, tidak? Aku terdiam. Bukan karena terkejut, tetapi karena pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Kenapa kamu bertanya begitu? Soalnya teman Nia bilang, ibunya bercerai terus menikah lagi. Aku menatapnya, berpikir sejenak. Lalu berkata perlahan, itu nanti saja kita pikirkan. Jadi ibu tidak sedih? Tidak. Benar? Aku tersenyum, mengangguk. Benar. Anakku menatapku sejenak, lalu tertawa. Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku memeluknya. Hatiku terasa hangat. Karena aku mengerti, yang dibutuhkan putriku bukanlah keluarga yang utuh dalam artian tradisional, melainkan seorang ibu yang cukup kokoh untuk menjadi sandarannya. Malam itu, setelah putriku tidur, aku duduk sendirian, meninjau kembali perjalanan yang telah kulalui. Dari hari-hari awal yang penuh luka, keputusan-keputusan sulit, hingga saat ini, di mana aku bisa duduk dengan tenang tanpa merasa goyah.
Dan aku sadar, menjadi dewasa bukanlah berarti tidak lagi merasakan sakit, melainkan tahu bagaimana cara melewati rasa sakit itu tanpa kehilangan diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi takut akan masa depan. Setelah pertanyaan polos namun penuh makna dari Nia tentang apakah aku akan menikah lagi, aku tidak langsung memberikan jawaban pasti di dalam hatiku. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diputuskan begitu saja, butuh waktu, butuh pengalaman, butuh kedamaian yang cukup lama, hingga seseorang benar-benar mengerti apa yang diinginkannya. Dan hal itu sedang kupelajari kembali dari awal, seperti seseorang yang setelah badai harus belajar lagi cara berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Hari-hari berikutnya, hidupku terus berjalan dalam ritme yang akrab. Namun, di dalam keakraban itu ada perubahan-perubahan kecil yang mungkin tidak kusadari jika tidak kuperhatikan. Seperti aku mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Bukan hanya pekerjaan atau anak, tetapi momen-momen yang sangat personal. Seperti duduk sendirian di kedai kopi langganan, membaca buku yang dulu kutinggalkan, atau sekadar berjalan santai di sekitar rumah pada malam hari untuk mendengarkan kembali pikiranku sendiri, untuk memahami bahwa aku tidak lagi terseret dalam ritme hidup orang lain. Suatu sore, saat sedang di kedai kopi, Reza muncul. Masih dengan penampilan tenangnya yang khas, tetapi kali ini dia tidak langsung bicara soal pekerjaan. Dia hanya duduk, memesan kopi, lalu menatapku, seolah sedang menilai seberapa berbedanya diriku saat ini dibandingkan saat pertama kali aku meneleponnya malam itu. "Kamu terlihat berbeda," kata Reza. "Berbeda bagaimana?" "Lebih tenang." Aku tersenyum tipis. "Mungkin, tidak menyesal, kan?" Aku menggeleng, tanpa perlu berpikir. "Tidak." Reza mengangguk, tatapannya menunjukkan kepuasan. "Baguslah kalau begitu. Kami berbincang sejenak, tidak banyak, tetapi cukup untuk membuatku sadar bahwa orang yang benar-benar memahamimu tidak perlu banyak bertanya. Mereka hanya perlu melihat untuk tahu apakah kamu baik-baik saja atau tidak. Dan hal itu membuatku menghargai hubungan yang sederhana namun kuat seperti ini." Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan dari Bima. Kali ini bukan bertanya kabar, melainkan pemberitahuan singkat. "Minggu depan aku harus dinas keluar kota beberapa hari, jadi akhir pekan ini aku ingin menjemput Nia lebih awal." Aku membacanya, lalu membalas. "Baiklah." Tidak ada tambahan apapun. Hubungan kami sekarang sudah jelas, tidak lagi abu-abu, tidak ada lagi harapan yang samar. Dan justru hal itu membuat segalanya lebih mudah. Akhir pekan itu Bima datang lebih awal. Nia dengan gembira sudah bersiap-siap. Sementara aku berdiri di pintu, memandangi ayah dan anak itu berbincang. Hatiku tidak lagi dipenuhi perasaan campur aduk seperti dulu, hanya ada ketenangan, seolah sedang memandang bagian dari kehidupan yang telah kutempatkan pada posisi yang benar. "Aku ajak Nia pergi, ya?" kata Bima. "Iya. Jaga kesehatanmu." Aku sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk. "Kamu juga." Mereka pergi, pintu tertutup, rumah menjadi sanona. Nana. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku memiliki satu malam yang sepenuhnya untuk diriku sendiri. Tanpa anak di samping, tanpa pekerjaan mendesak, tanpa apapun yang menarikku keluar dari diriku sendiri. Aku tidak menyalakan TV, tidak membuka ponsel. Aku hanya duduk di bawah cahaya lampu kuning yang lembut dan membiarkan pikiranku mengalir bebas. Tanpa paksaan, tanpa penolakan. Dan dalam keheningan itu, aku sadar akan sesuatu yang dulu tidak pernah ku mengerti. Kesepian bukanlah saat tidak ada siapapun di sampingmu, melainkan saat kamu tidak tahu di mana posisimu dalam hidupmu sendiri. Dan sekarang, meskipun sendirian, aku tahu persis di mana aku berdiri, kemana aku akan melangkah. Dan itu membuatku tidak lagi takut pada kesepian. Keesokan harinya, saat sedang bersih-bersih, bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan melihat ibuku berdiri di sana, membawa sebuah tas, wajahnya masih seteduh biasanya. Dan pada saat itu, aku tersenyum tanpa sadar. Senyum yang sangat alami. "Ibu datang main," katanya. "Kenapa tidak bilang dulu, Bu? Kangen anak, kangen cucu." "Ya langsung datang saja." Aku mempersilakan ibuku masuk.
Rumah mendadak terasa lebih hangat. Bukan karena lebih luas, tetapi karena kehadiran seseorang yang selalu membawa rasa damai tanpa perlu berusaha. "Nia mana?" tanya ibuku. "Ayahnya yang jemput." Ibuku mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Hanya memandang berkeliling rumah, lalu berkata, "Rumahnya kecil, tapi rapi. Maya rasa ini sudah cukup, Bu." Beliau duduk, menatapku lama, lalu dengan lembut berkata, "Kamu sudah berubah." Aku tertawa. "Lebih baik dari sebelumnya, Bu? Bukan lebih baik, tapi lebih benar." Kalimat itu membuatku terdiam beberapa detik. Lebih benar. Mungkin itulah yang kucari selama ini. Bukan kesempurnaan, bukan keunggulan, hanya menjadi benar untuk diriku sendiri. Sore itu, kami berdua berbincang sangat lama. Bukan tentang masa lalu, tidak mengungkit lagi hal-hal yang telah lewat. Hanya cerita-cerita sehari-hari, hal-hal yang sederhana. Dan dalam momen-momen seperti itu, aku sadar bahwa kedamaian bukanlah saat tidak ada masalah yang terjadi, melainkan saat kita tidak lagi terganggu oleh masalah yang telah terjadi. Malam itu, saat ibuku sudah tidur, aku berdiri di balkon, memandang keluar. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kota, dan hatiku terasa begitu ringan. Tidak ada lagi beban tak kasat mata, tidak ada lagi pertanyaan tanpa jawaban. Hanya ada keheningan yang cukup dalam untuk membuatku mendengar detak jantungku sendiri, teratur dan kokoh, dan aku tahu, aku telah benar-benar melewatinya. Bukan melupakan, tetapi melepaskan. Hari-hari selama ibuku tinggal bersama kami berlalu begitu damai hingga terkadang aku merasa seperti sedang menjalani kembali masa lalu yang sangat jauh. Masa di mana segalanya masih sederhana, di mana kebahagiaan hanyalah sepiring nasi hangat, sebuah pertanyaan penuh perhatian, atau sebuah sentuhan lembut di bahu saat lelah. Dan aku sadar, selama bertahun-tahun ini, yang kurang dalam hidupku bukanlah kehadiran seorang pria, melainkan perasaan dipahami, dihormati, dan berada di ruang di mana aku tidak perlu berjuang hanya untuk sekadar ada. Ibuku tidak banyak bertanya tentang Bima, juga tidak mengungkit cerita lama. Beliau hanya mengamati dalam diam, seperti yang selalu dilakukannya. Dan mungkin karena itulah, setiap kata yang diucapkannya memiliki bobot tersendiri. Tidak memaksa, tidak menggurui, hanya seperti pengingat lembut yang cukup untuk membuatku mengerti. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan makanan, ibuku berdiri di sampingku, menatapku sejenak, lalu berkata, "Sekarang kamu tidak lagi menunduk." Aku terdiam, tanganku masih memegang sendok sayur, tidak langsung berbalik. Dulu Maya selalu berpikir, sabar itu baik, sabar untuk mempertahankan, atau sabar untuk kehilangan. Tanya ibuku kembali. Pertanyaan itu membuatku tidak bisa langsung menjawab. Karena aku mengerti, selama bertahun-tahun, apa yang kusebut sebagai mempertahankan justru adalah hal yang perlahan membuatku kehilangan diriku sendiri. Maya tidak sabar lagi, bukan karena Maya lebih kuat, lanjutku, tapi karena Maya sadar, ada hal-hal yang tidak pantas untuk dipertahankan. Ibuku mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi tatapannya membuatku merasa lebih lega dari pujian manapun. Sore itu, Bima datang untuk mengantar Nia pulang. Tetapi saat masuk ke rumah dan melihat ibuku duduk di ruang tamu, dia tertegun sejenak. Jelas sekali dia terkejut. Mungkin tidak menyangka akan bertemu beliau dalam situasi seperti ini. Dan momen itu mengingatkanku pada hari-hari dulu, di mana hanya dengan kehadiran ibuku di rumah lama, suasana langsung menjadi tegang. Sekarang, semuanya benar-benar berbeda. "Selamat sore, Bu," sapa Bima. Suaranya terdengar canggung. Ibuku menatapnya, tatapannya tenang. "Sore." Tidak ada celaan, tidak ada sikap dingin. Hanya sebuah kewajaran yang justru membuat orang di hadapannya lebih canggung daripada kata-kata kasar. "Saya mengantar Nia, Bu." "Iya, dia ada di kamar." Bima mengangguk, lalu masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Dan saat Nia berlari memeluk ayahnya, suasana di rumah tetap terjaga. Tidak ada yang mengungkit masa lalu, tidak ada yang membuka luka lama. Seolah semua sudah mengerti bahwa ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan di belakang. Sebelum pergi, Bima berhenti sejenak, menatap ibuku, lalu berkata, "Saya minta maaf, Bu." Kalimat itu tidak keras,
tetapi cukup jelas. Ibuku menatapnya, tidak langsung menjawab, hanya diam beberapa detik, lalu berkata, "Sudah tahu salah itu baik." Hanya itu. Tanpa memaafkan, tanpa menyalahkan, tanpa memperpanjang. Tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuatku merasakan dengan jelas bahwa ada hal-hal yang ketika telah berlalu, yang terpenting bukanlah apakah permintaan maaf itu cukup, melainkan apakah seseorang benar-benar mengerti di mana letak kesalahannya. Pintu tertutup. Aku menoleh ke arah ibuku. Hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. "Ibu tidak marah?" tanyaku. "Marah untuk apa?" "Setelah semua terjadi, kamu sudah pergi," kata ibuku dengan suara yang sangat ringan. "Maka ibu juga harus melepaskannya." Aku terdiam. Mungkin melepaskan bukanlah melupakan, melainkan tidak membiarkan masa lalu menarikmu kembali. Beberapa hari kemudian, ibuku bersiap untuk pulang ke Bandung. Sebelum pergi, beliau membereskan seluruh rumah sekali lagi. Seperti sebuah kebiasaan, seperti cara beliau meninggalkan jejaknya dalam hidupku. Dan saat berdiri di pintu mengantarnya, hatiku terasa sedikit berat. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu, mulai sekarang aku harus kembali melangkah sendiri. Tanpa beliau di sisiku setiap hari, tanpa pengingat-pengingat yang akrab. "Ibu pulang ya?" "Iya, Bu. Ada apa-apa?" "Telepon ibu." "Maya tahu, Bu." Beliau menggenggam tanganku sejenak, lalu melepaskannya, naik ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Dan aku berdiri di sana, memandanginya hingga mobil itu hilang dari pandangan. Hatiku tidak sedih, hanya ada perasaan yang sangat jelas bahwa aku telah benar-benar dewasa. Malam itu, saat Nia pulang, dia memelukku dan menceritakan berbagai hal, lalu tiba-tiba bertanya, "Ibu?" "Iya." "Sayang, Nia lihat. Nenek itu mirip ibu." Aku tertawa. "Mirip di mana?" Nenek juga tidak menangis, tapi Nia tahu nenek sedih. Aku terdiam. Sama seperti ibu. Aku memeluknya, tidak berkata apa-apa lagi. Karena ada hal-hal yang bisa dirasakan anak-anak lebih jelas dari yang dibayangkan orang dewasa. Malam itu, setelah putriku tidur, aku duduk sendirian, meninjau kembali semua yang telah terjadi. Dari hari-hari awal yang penuh luka, keputusan-keputusan sulit, hingga saat ini, di mana aku bisa duduk dengan tenang tanpa merasa goyah. Dan aku mengerti, perjalanan ini bukan hanya tentang meninggalkan sebuah pernikahan, melainkan perjalanan menemukan kembali diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tidak terburu-buru, tidak berisik, tetapi cukup dalam untuk mengubah caraku memandang kehidupan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya, bagaimana jika hari itu aku memilih jalan yang berbeda, karena aku tahu, jalan yang sedang kutapaki inilah jawabannya. Waktu setelah itu tidak lagi kuhitung dengan penanda sebelum dan sesudah sebagai batas yang jelas. Waktu mengalir dengan tenang dan alami. Seperti luka yang setelah sembuh tidak lagi sakit, tetapi meninggalkan bekas yang cukup untuk mengingatkan apa yang pernah terjadi, dan bekas itulah yang menjadi bagian dari kedewasaan. Tidak bisa dihapus, tetapi juga tidak lagi membuat langkah terhenti. Hidupku dan Nia perlahan stabil dengan caranya sendiri. Tidak sempurna, tidak utuh menurut standar keluarga lengkap yang diyakini banyak orang, tetapi ada sesuatu yang dulu tidak pernah kumiliki seutuhnya. Kedamaian. Kedamaian yang bukan datang karena segalanya baik-baik saja, melainkan karena aku tidak lagi harus memaksakan diri menahan hal-hal yang menyakitkan. Nia tumbuh setiap hari. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga cara pandangnya. Dia tidak banyak bertanya soal urusan orang dewasa, tetapi sangat peka dalam setiap kata dan tindakannya. Dan seringkali, justru dialah yang membuatku berpikir kembali tentang caraku menjalani hidup. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, dia tiba-tiba bertanya, "Ibu." "Iya, sayang. Kalau hari itu ibu tidak pergi, apa sekarang kita akan bahagia?" Pertanyaan itu membuatku berhenti. Sendok di tanganku terhenti di udara. Bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena aku mengerti ini bukan lagi pertanyaan polos, melainkan cara putriku mencoba memahami apa yang telah terjadi. Aku menatapnya, meletakkan sendok, dan berkata perlahan, "Jika ibu tidak pergi,
Mungkin kita masih tinggal di rumah yang lebih besar, dengan ayah dan ibu setiap hari. Berarti itu lebih baik, kan, Bu? Aku menggeleng pelan. Belum tentu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dari luar terlihat lengkap, tapi di dalamnya tidak bahagia. Anakku diam, berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Kalau sekarang mungkin kita tidak punya segalanya, aku tersenyum. Tapi kita punya hal-hal yang nyata. Nyata itu apa, Bu? Nyata itu. Saat ibu tersenyum, bukan karena harus tersenyum. Anakku menatapku, lalu ikut tersenyum, senyum yang sangat alami. Aku suka yang seperti itu. Aku mengangguk, hatiku terasa hangat. Kalau begitu, ini sudah cukup. Hari-hari berikutnya, aku tidak lagi banyak memikirkan Bima. Bukan karena lupa, tetapi karena aku tidak lagi perlu mengingatnya dengan emosi yang berat. Kami tetap berkomunikasi seperlunya, tetap menjalankan peran kami dalam hidup Nia, tetapi semuanya berhenti pada posisinya, tidak melampaui batas. Dan justru hal itu membuat segalanya lebih mudah. Suatu sore, saat sedang bekerja, aku menerima pesan dari Bima. Aku akan pindah tugas ke luar Jawa untuk beberapa waktu. Aku membacanya, lalu membalas. Baiklah, hati-hati. Beberapa saat kemudian dia membalas lagi. Aku akan usahakan sering pulang untuk menjenguk Nia. Terserah kamu. Tidak ada lagi balasan. Tidak ada emosi berlebih. Tidak ada penyesalan. Hanya ada dua orang yang pernah berjalan bersama, kini berbelok ke arah yang berbeda. Masing-masing dengan hidupnya, dan tetap terhubung oleh satu-satunya benang, anak mereka. Malam itu, aku menceritakannya pada Nia. Dia tidak sedih, juga tidak banyak bertanya. Hanya mengangguk, lalu berkata, berarti setiap kali ayah pulang, aku akan cerita banyak hal padanya. Aku tersenyum. Iya, sayang. Mungkin itulah cara putriku menjaga perasaannya. Tidak menahan, tidak menyalahkan, hanya menerima dan melanjut. Waktu berlalu, musim berganti. Angin pertama membawa hawa sejuk akhir tahun. Dan di suatu sore seperti itu, aku berdiri di balkon, memandangi orang-orang yang berlalu lalang di bawah. Aku sadar, hidup ini tidak selalu memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi selalu memberimu apa yang kamu butuhkan. Hanya saja, apakah kamu cukup berani untuk menyadarinya atau tidak? Aku pernah berpikir pernikahan adalah tujuan akhir, bahwa dengan berusaha mempertahankannya, segalanya akan baik-baik saja. Tapi setelah semua ini, aku mengerti. Pernikahan bukanlah tempat untuk menahan diri, melainkan tempat di mana keduanya saling menghormati dan mendukung. Dan jika hal itu tidak ada, maka pergi bukanlah sebuah kegagalan, melainkan cara untuk melindungi diri sendiri. Suatu malam, saat sedang merapikan lemari, tanpa sengaja aku melihat koper lamaku. Koper yang kubawa malam itu saat meninggalkan rumah yang pernah kusebut sebagai keluarga, aku berdiri diam sejenak. Tanganku menyentuh permukaannya yang sudah sedikit lecet, lalu aku tersenyum. Bukan karena menyesal, tetapi karena aku tahu aku telah berjalan sangat jauh. Nia datang, melihat koper itu dan bertanya, "Ibu, ini apa?" "Ini koper yang ibu bawa saat kita memulai kembali." "Memulai kembali itu apa, Bu?" Aku menatapnya, lalu berkata, "Itu adalah saat kita berani pergi untuk mencari tempat yang lebih baik bagi diri kita sendiri." Anakku mengangguk seolah mengerti dan tidak, lalu memelukku. "Ibu hebat." Aku tertawa. "Bukan hebat, sayang. Tapi ibu sudah belajar cara untuk tidak menyakiti diri sendiri lagi." Malam itu, setelah putriku tidur, aku berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Lampu-lampu kota masih terang, orang-orang masih berjalan, segalanya terus berlanjut seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan di dalam hatiku, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penyesalan. Hanya ada kedamaian yang sangat nyata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tidak tahu siapa yang akan kutemui, tidak tahu kemana lagi hidup akan membawaku. Tetapi aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang dulu. Wanita yang diam. Wanita yang menahan diri, wanita yang takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada lagi.
Karena sekarang, aku sudah tahu cara hidup untuk diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Kisah perempuan ini, pada akhirnya, bukanlah sekadar cerita tentang benar dan salah antara suami dan istri. Bukan pula hanya konflik antara menantu dan mertua atau gesekan biasa dalam keluarga. Ini adalah kisah tentang batas kesabaran dan nilai dari sebuah rasa hormat. Ada perempuan-perempuan yang tidak lemah seperti yang kita kira. Mereka hanya memilih diam, memilih bertahan, memilih mengalah karena mereka percaya pada ikatan, percaya pada dua kata, rumah tangga. Tapi diam bukan berarti menerima selamanya. Bertahan bukan berarti tidak tahu rasa sakit. Dan berkorban bukan berarti membiarkan orang lain menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sang suami dalam cerita ini mungkin tidak sadar bahwa pada hari ketika ia mengucapkan kalimat yang terdengar ringan, "Kalau ibumu masih di sini, kita bercerai," saat itulah ia tanpa sadar mendorong istrinya menjauh, bukan hanya jarak fisik di dalam rumah, tetapi jarak di dalam hati. Sesuatu yang sekali retak, akan sangat sulit untuk kembali seperti semula. Dan kemudian, ketika perempuan itu meletakkan piring dan sendoknya, ketika ia bertanya kembali dengan sangat tenang, "Kamu yakin?" Itu bukan lagi sebuah pertanyaan, melainkan konfirmasi terakhir untuk sebuah keputusan yang telah diam-diam disiapkannya. Sebuah keputusan yang tidak berisik, tetapi cukup untuk mengubah seluruh hidupnya. Hal yang mengejutkan bukanlah tindakan yang dilakukannya malam itu, melainkan ketenangannya. Karena ketika seorang perempuan sudah tidak lagi berdebat, tidak lagi menangis, tidak lagi menahan, saat itulah ia bukan sedang melemah, melainkan sudah cukup kuat untuk melangkah pergi dari hal-hal yang tidak lagi pantas untuknya. Hidup memang tidak selalu adil, tetapi hati manusia seharusnya punya batas. Perasaan bisa memaklumi, tetapi rasa hormat tidak bisa ditawar. Karena sebuah hubungan yang kehilangan rasa hormat, sekuat apapun dipertahankan, hanyalah cangkang kosong belaka. Dan mungkin setelah semuanya, hal paling berharga yang berhasil dipertahankan oleh perempuan itu bukanlah sebuah pernikahan, melainkan harga dirinya sendiri, senyum putrinya, dan perasaan hidup sesuai dengan nilainya sendiri. Dengan lembut, tetapi tidak lagi menunduk.